Panganjali. Om Swastiastu. Kami calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Klungkung Provinsi Bali akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Bersama saya Niluh Ratna Tirtawati dari SMA Negeri 1 Semarapura. Saya Inyoman Budiati SPD dari SMA Negeri 1 Semarapura. Dan saya Liwayan Krisnadewi SMK Negeri 1 Klungkung. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Selamat pagi Pak Budi. Ya, selamat pagi Bu Ratna. Gimana kabarnya? Baik-baik saja Bu. Ini. Pak Budi, Ya. sebelum Pak Budi melakukan coaching, sebagai awal saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Budi. Ya, baik Bu. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita yang akan kita gunakan hari ini. Nanti pada saat Pak Budi melakukan coaching, coach dan coachee akan saya nilai sesuai rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur citra atau belum? Kemudian apakah Pak Budi sudah memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee merespon atau menanggapi pertanyaan yang coach yaitu yang Pak Budi lakukan. Saya juga berpesan jangan lupa sesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jadi Pak Budi, saya punya beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Kompetensi coaching apa yang ingin Pak Budi kembangkan pada saat proses coaching kita hari ini? Baik, terima kasih atas pertanyaan Bu. Jadi untuk menjawab pertanyaan itu, kompetensi apa yang ingin saya kembangkan nantinya itu adalah kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Bagus sekali ya kompetensi yang ingin Pak Budi kembangkan. Kemudian kira-kira bagian kompetensi mana yang spesifik yang ingin Pak Budi observasi? Baik, yang lebih spesifik itu sama dengan jawaban saya tadi, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, di mana nantinya saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot sehingga si coachee nantinya bisa untuk menggali potensi yang ada pada dirinya untuk pengembangan masalah yang dialami. Jadi prioritas Pak Budi pada pertanyaan berbobot ya Pak Budi ya. Betul sekali. Kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu yang gimana Pak Budi? Yang menurut saya indikator nanti tercapainya kegiatan ini adalah ketika si coaching ini mampu untuk mengatasi atau mencari solusi dari permasalahan yang dihadapinya dengan dituntun oleh si coach ya. Jadi si coach ini memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada si coaching, kemudian si coaching ini nantinya bisa menggali potensi yang ada pada dirinya untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara dia sendiri. Bagus sekali ya Pak Budi ya. Jadi saya pikir bahwa persiapan Pak Budi untuk melakukan observasi ini atau proses coaching baru sebentar sudah sangat luar biasa sekali. Jadi kita nanti kan akan bertemu lagi jadi pasca observasi ya Pak Budi ya. Jadi saya persilakan Pak Budi untuk melakukan coaching dengan teman yang sudah berjanji dengan Pak Budi untuk ketemu hari ini. Ya, terima kasih Bu, sampai ketemu lagi. Ya, terima kasih Pak Budi. Baik, selamat pagi Bu Nisna. Selamat pagi Pak. Apa kabar hari ini? Ya kabarnya sih baik-baik saja Pak. Hanya saja ada sedikit hal yang mengganggu saya dan jadi masih pikiran nih Pak. Oh gitu. Kira-kira boleh saya tahu apa hal yang mengganggu Ibu dalam hal ini? Sebenarnya saya tanyain Bapak, saya nggak mengganggu Bapak ya, karena saya ingin curhat sama Bapak ini. Oh baik, kebetulan hari ini saya ada waktu luang jadi bisa mendampingi Ibu. Iya. Begini Pak, saya sedikit kesusahan loh Pak dalam menjalankan pembelajaran berdiferensiasi. Saya merasa sedikit kelas saya tuh karena kelas saya banyak itu otomatis kelas saya tuh jadi agak chaos gitu loh istilahnya ya. Bingung saya gimana sih dalam mengendalikan situasi kelas dalam menjalankan pembelajaran berdiferensiasi. Oh betul ya. Jadi apa rencana pertemuan kita ini?
Saya ingin dapat solusi lah Pak ya dari apa yang memetakan pembelajaran diferensiasi itu seperti apa gitu loh Pak. Karena saya masih sedikit bingung gitu loh Pak. Baik, terus apa ukuran keberhasilan dalam pertemuan kita nanti? Tentunya ukuran keberhasilan saya bisa menemukan solusi, terus dengan solusi tersebut saya bisa merencanakan dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang tentunya membahagiakan murid-murid saya ini Pak dalam pembelajaran. Bagus sekali ya Bu Krisnaya. Dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Ibu sekarang itu dalam pencapaian tujuan Ibu. Jadi mungkin saya akan berikan nilai 9 ya. Terus apa kekuatan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Kekuatan yang ada pada diri Ibu. Kekuatan pada diri saya, kalau saya nilai ya diri saya itu suka tantangan sih Pak. Jadi saya sangat antusias dalam menggali informasi-informasi yang berkaitan dengan bagaimana metode-metode belajar peserta didik. Saya juga masih bisa menangkap apa yang sebenarnya tersaji dalam pembelajaran diferensiasi itu seperti apa gitu. Jadi untuk itu saya tanyakan lagi, kira-kira ada nggak hambatan atau gangguan yang Ibu hadapi untuk mencapai tujuan tersebut? Sangat ada tentunya Pak. Jadi selama jadi guru ya, di sini kita tugasnya tidak hanya mengajar saja. Jadi tugas kita itu banyak ya, seperti pembinausis, ya seperti tim pengembang juga, terus jadi pengelola website juga, dan ada LSP. Itu yang bikin saya sedikit agak kewalahan waktunya dalam merencanakan pembelajaran berdiferensiasi, terutama yang berdiferensiasi konten itu. Perlu waktu banyak sih Pak, sehingga kalau misalnya itu kita kerjakan dalam waktu yang deadline yang bersamaan, itu bisa membuat pemikiran itu sedikit kacau gitu. Ya. Selanjutnya apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Rencana ke depannya? Kalau tadi kan saya bilang bagaimana hambatannya ya. Jadi tujuan saya kan tentunya ingin membuat murid-murid itu bahagia. Rencana saya akan memperdalam langkah-langkah melakukan pembelajaran berdiferensiasi tentunya. Terus saya juga akan mengatur waktu, lebih tepatnya dalam membagi tugas-tugas saya ya, baik tugas di rumah maupun tugas di sekolah gitu kan. Dan terutama tugas pembelajaran, karena hakikat guru kan memberikan pembelajaran yang membahagiakan kepada murid ya Pak ya. Ya. Jadi itu yang ingin saya kembangkan dan ingin saya lakukan ke depannya. Baik, selanjutnya yang ingin saya tahu, apakah Ibu sudah punya strategi untuk mencapai tujuan tersebut? Strategi apa kira-kira yang sudah Ibu pikirkan untuk mencapai tujuan tersebut? Strategi yang sudah saya pikirkan yaitu pertama, strateginya tentunya karena kita sebagai guru kan harus belajar. Ya, belajar karena saya menyadari profesi saya ini harus belajar sepanjang hayat gitu ya. Terus yang kedua, saya ingin berkolaborasi sama teman-teman saya, terutama yang MGMP, tentang bagaimana melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, dan mungkin dengan workshop atau menonton praktik baik yang sudah ada di YouTube atau di media-media seperti Guru Berbagi dan platform Merdeka Mengajar. Ya, bagus sekali strateginya Ibu Krisna ya. Jadi untuk selanjutnya, apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi Ibu nanti? Kira-kira apa ukuran keberhasilan bisa disampaikan? Tentunya ukuran keberhasilan itu terlaksananya pembelajaran berdiferensiasi yang membahagiakan, membuat siswa nyaman belajar, dan membuat semua siswa merasa istimewa. Oh gitu ya. Nah seandainya Ibu nanti menghadapi suatu gangguan seperti itu, bagaimana cara Ibu untuk mengantisipasi gangguan yang ada atau yang datang secara tiba-tiba dalam kegiatan tersebut? Kalau gangguan secara tiba-tiba datang, tentunya kan kita sudah mempersiapkan media ya, kalau misalnya seperti gangguan teknis ya Pak ya.
Jadi sebelum melakukan pembelajaran berdiferensiasi kita kan menyusun modul. Jadi ketika menyusun modul ada gangguan, media apa yang bisa saya gunakan. Jadi karena yang saya tahu esensi dari pembelajaran berdiferensiasi adalah bagaimana kita menyusun sebuah modul yang banyak medianya. Jadi mungkin saya bisa berganti media. Dimana tujuannya yang medianya itu hakikatnya biar murid itu bisa mencapai tujuan pembelajaran. Oke, berarti dalam hal ini Krisna itu sudah mempersiapkan banyak media ya. Iya. Seandainya media yang satu misalnya ada gangguan bisa gunakan media yang lain. Iya. Dalam proses pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Selanjutnya, kapan kira-kira rencana Ibu untuk melaksanakan kegiatan tersebut? Kapan kira-kira rencana? Iya. Jadi apa ya rencananya? Kalau ini kan pelajarannya udah jalan ya, udah di tengah jalan malahan. Iya. Sebenarnya bisa saja sih Pak, saya minggu depan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Apa ya? Dan tentunya saya juga masih menyiapkan beberapa perangkat yang mendukung untuk itu Pak. Berarti sebelumnya harus dipersiapkan secara Iya. matang dulu ya. Jadi supaya nanti hasilnya lebih bagus. Selanjutnya, siapa yang perlu Ibu minta dukungan agar rencana Ibu ke depannya itu dapat terlaksana dengan baik? Ya, tentunya dukungan dari segi apa ya, dari segi sumber daya manusia SDM ya. Saya ingin mendukung juga pada pemangku kebijakan sekolah, rekan sejawat saya yang sering melakukan praktik baik pembelajaran berdiferensiasi. Terus saya juga tentunya pembelajaran berdiferensiasi tidak akan berhasil ketika murid itu tidak ready. Jadi kita harus mempersiapkan meminta dukungan dari murid ya dari tahap ketika kita menyiapkan atau readiness sebuah kesiapan kepada murid itu sempat. Ya, berarti seluruh warga sekolah ikut terlibat ya Iya. untuk kegiatan ini. Baik, selanjutnya siapa yang bisa mengingatkan Ibu bahwa Ibu akan melaksanakan aksi dari rencana Ibu? Gimana Pak, bisa diulang? Siapa yang bisa nanti mengingatkan Ibu bahwa Ibu akan melaksanakan aksi dari rencana Ibu ini? Teman sejawat. Teman sejawat. Iya, teman sejawat. Iya, yang terutama yang sering melakukan praktik baik. Iya, teman sejawat itu bisa dari mapel lain atau dari mapel serumpun? Bisa dari mapel lain, bisa dari mapel serumpun. Bisa. Ya. Baik, Bu Krisna, kapan kita bisa ketemu lagi? Karena saya tadi mengatakan minggu depan akan mengadakan pembelajaran berdiferensiasi, mungkin lagi 2 minggu ya. Saya ingin ketemu sama Pak Budi lagi nih. Iya. Jadi ingin mengeluarkan apa yang sudah saya rasakan ini setelah curhat sama Pak Budi, sama setelah merasakan merancang pembelajaran berdiferensiasi. Setelah saya dengar pemaparan Ibu tadi, kira-kira apa kesimpulan yang Ibu bisa sampaikan dalam proses coaching ini? Kesimpulannya? Saya merasa ini loh Pak, kalau curhat sama Bapak itu rasanya plong ya Pak ya. Jadi saya rasa Bapak itu tidak bertanya, namun kayak apa ya, istilahnya benar-benar saya plong sekaligus saya mendapatkan pengetahuan dari diri saya sendiri Pak. Jadi saya tahu apa yang harus saya lakukan, yakni merancang pembelajaran, membagi waktu untuk merancang pembelajaran dengan baik ya. Begitu Pak, mengisi diri, berkolaborasi dengan teman-teman saya. Saya sangat sangat excited sekali sama curhat sama Pak Budi. Baik, terima kasih banyak Bu. Semoga kita ke depannya menjadi guru yang tidak hanya menjadi contoh, tapi harus bisa memberikan contoh. Baik, demikian kegiatan coaching kita hari ini, dan waktu saya kembalikan kepada observer. Terima kasih Pak Budi. Pak Budi, Ya Bu. tadi saya sudah mengamati, seru banget rasanya Pak Budi ya tadi melakukan coaching dengan temannya. Ya. Jadi sebelum saya akhiri, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Budi. Apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Pak Budi dalam proses coaching tadi ya? Baik, terima kasih Bu. Dalam proses coaching tadi itu saya sudah melakukan
praktek coaching itu dengan alat digital, yaitu dengan yang pertama menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi dengan rencana aksi dan tanggung jawab tadi. Sehingga alur tersebut telah membantu si coaching untuk menggali persoalan-persoalan yang dihadapi dan dia mampu untuk mengidentifikasi persoalan yang spesifik yang dihadapi sampai menemukan solusi atas permasalahan tersebut dan membuat komitmen serta bertanggung jawab untuk waktu pelaksanaan solusi tersebut. Demikian. Ya, bagus sekali Pak Budia, luar biasa. Jadi saya ingin menyampaikan sedikit catatan observasi hasil berbasis data nih Pak Budi, yang bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang ingin dikembangkan. Berdasarkan hasil prapercakapan yang sudah Pak Budi buat, saya melihat bahwa Pak Budi sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur kita, dan juga saya melihat Pak Budi sudah berusaha menggali permasalahan yang dihadapi oleh coaching dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sangat luar biasa, sehingga saya juga bisa melihat bahwa kunci tadi bisa mencari solusi atas persoalan yang dihadapinya dengan sangat tepat. Jadi sangat luar biasa Pak Budi. Kemudian kira-kira ya Pak Budi ya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Pak Budi lakukan? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih lanjut lagi setelah saya selesai melakukan coaching barusan Bu, yaitu saya ingin lebih memahami lagi tahapan-tahapan kita, sehingga saya kedepannya nanti bisa melakukan proses coaching lebih baik lagi untuk pada teman yang lain. Demikian. Baiklah Pak Budi, terima kasih atas percakapan kita hari ini ya. Saya melihat bahwa Pak Budi sudah melakukan proses coaching sangat bagus. Tapi Pak Budi berharap bahwa Pak Budi katanya tadi lebih memahami tentang alur kita. Jadi saya berharap bahwa kedepannya Pak Budi bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi kepada teman-teman Pak Budi yang lain. Jadi terima kasih Pak Budi ya atas waktunya hari ini. Ya, sama-sama Bu. Demikianlah tadi kami sudah melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Rames Santi. Om Santi 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 Om.